Salam, puji Tuhan, karena pada minggu ini sekali lagi kita dapat menjalankan melalui ibadah online di gereja kita ISIB Merak Parak. Kita bersyukur pada Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita bersama-sama. Terima kasih kepada tim pelayanan yang mengambil bagian pada minggu ini. Saya percaya bahwa kita akan diberkati melalui pelayanan ini. Walaupun jemaat tidak bersama-sama kita dalam ruang gereja, tapi kita percaya bahwa mereka ada di rumah ataupun di mana-mana. Mereka akan menuntun live melalui ibadah online di gereja kita ISIB Merak Parak. Sebelum kita memulakan ibadah ini, saya ajak saudara dan saudari jemaat Tuhan untuk berdoa dengan suara yang kedengaran. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau telah berikan pada kami pada hari ini. Walaupun kami menghadapi dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu, khususnya penyakit yang melanda dunia sekarang ini Tuhan, sehingga jemaat-Mu tidak dapat beribadah berkumpul. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati walaupun di mana kami berada, baik dalam gereja maupun di rumah ataupun di mana-mana. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada minggu ini kami bersyukur Tuhan di atas kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama melakukan pelayanan ini Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati semua jemaat Tuhan yang akan menuntun ibadah online ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bagi semua yang mengambil bagian melalui music dan juga yang pelayanan lain seperti Rabana dan juga firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama, dan juga tim pujian penyembahan. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus memberkati gereja kami ISIB Merak Parak ini. Terima kasih Tuhan, dari permulaan hingga selesainya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau memberkati semua jemaat. Mereka yang sakit Tuhan Engkau akan sembuhkan. Mereka yang berduka cita Engkau memberi penghiburan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang hidup. Engkaulah Allah kami yang senantiasa menuntun kami di mana kami berada. Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui ibadah kami terus diberkati sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada pada pagi hari ini. Yang pasti, saya dan Anda diberkati oleh Tuhan. Mazmur pasal 118 ayat 14 berkata demikian. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bersama-sama memuji Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah kekuatan kita.
kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Haleluya. Mari kita terus memuji, menyembah Tuhan, dan menari bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan, kosonongog kinarohingan kumaah doho, kumaah dati gainsanay. Haleluya Tuhan. Iha. Kosanangok kinorohingan kumaadati, au misimban mantad gulung isombay no, noila andahay om no purimanan ay sosuay iyano oy Tuhan. Kosanangok kinorohingan, kosanangok kinorohingan kumaadati, au misimban mantad gulung isombay no, noila andahay om no purimanan ay sosuay iyano oy Tuhan. Lisiw Tuhan, lisiw ang ginung kumaadahay, magawit ginawodahay, minso mo kiya monsiko Tuhan, kosiananu tikit tadaw. Haleluya.
Osanango kinarahingan kumaadati Au misimban mantad gulu kisombay no Noila andahay Om no purimanan Ay sosuway Iyano oy Tuhan Lisiw no Tuhan Lisiw om go Pinung Kung maadahay Magawit ginawalahay Minsomok dia Pongsiko Tuhan Kosiananu tikit kadang Lisiw om gong pinung Kung maadahay Magawit ginawalahay Minsomok dia Pongsiko Tuhan Kosiananu tikit kadang Pongsiko Tuhan Pongsiko Tuhan Pongsiko Tuhan Nipu hawang nu tikit kadang Haleluya Tuhan Yesus Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan. Di samping itu kita akan memberi persembahan kasih dan jemaat boleh salurkan persembahan kepada atas nomor akun yang tertera di screen Anda, telepon Anda atau TV Anda. Baik, kita terus memuji Tuhan, mengunci Kau ya hai dia Tuhan. Haleluya, hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang layak dipuji. Menari Tuhan bersama-sama. Mengusi Kau ya hai dia Tuhan, iya no Tuhan di osonong, om agayo kosiananu, ompus ay soko pupuson, mengusi Kau ya hai dia Tuhan, iya no gampang masih dahan, mosinding ya hai rumayo dia, opo susui do kagayaanu. Tuhanin obinsianan Yagat na daw sumilaw ko swabon Kolisihon Nuwago kasari Iyan na Tuhanin obing lisiw Yagaw kinalaang walarahan Kagayaon Dot ko siyan Kau ya hai dia Tuhan, iya no Tuhan di osono, om agayon kosiananu, ompus ay soko pupuson, mengusi Kau ya hai dia Tuhan, iya no gampang masih dahan, mosinding ya hai rumayo dia. Susui do kagayaanu Iya no Tuhan it obinsianan Yagat na daw sumilaw ka swabon Kolisihon Nuwago kasari Iya no Tuhan it obing lisiw Yagat kinalaang walarahan Kagaya
dahai oh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang sangat indah dalam hidup kita apabila kita mengenal Tuhan, karena Dialah Tuhan dan tidak ada seperti Dia. Kau yang terindah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau yang terindah di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luka tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya,
Haleluya Tuhan. Selamat pagi sekali lagi semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu sekali lagi khususnya melalui ibadah online ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan tetap setia menjaga, memelihara kita sehingga kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang walaupun keadaan-keadaan dunia sekarang ini, tapi kita pasti bahwa lebih kita dapat menikmati dan merasai dan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Karena satu-satunya harapan kita adalah Kristus Tuhan kita. Untuk pagi hari ini saya kongsikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Baik, saya akan baca demikian. Sebaliknya utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendak-Nya, lalu Allah akan memberikan semua itu kepadamu. Di dalam bagian ini adalah suatu kata-kata daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita baca seluruh bagian ini berbicara tentang kekhawatiran. Namun Tuhan mengajar kita supaya ayat ini berbicara tentang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kadang-kadang di dalam kesibukan kita, kita merasa bahwa kita tidak ada masa untuk Tuhan ataupun untuk masa-masa yang lain, yang khususnya untuk pelayanan Tuhan. Namun Tuhan mengajar kita supaya Tuhan tetap diutamakan di dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini saya akan kongsikan 4 perkara supaya dapat mendorong kita supaya senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita harus menyadari hidup kita ini adalah sementara. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kekal. Ia berbicara di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 ini adalah Tuhan yang hidup, Allah yang kekal, yang mempunyai langit dan bumi. Dan dia berkata-kata kepada orang-orang yang percaya kepada dia, orang yang mengenal dia. Karena Tuhan tahu bahwa semasa kita hidup di dalam dunia ini, pastinya kita memerlukan keperluan-keperluan cacat jasmani. Yesus mengatakan bahwa inilah yang diperlukan oleh dunia, orang-orang dunia ini. Mereka sibuk dengan perkara-perkara jasmani. Tentunya apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Dan itulah yang selalu diutamakan, yang dipikirkan. Memang betul, karena memang itulah keperluan kita secara jasmani. Namun Tuhan mau supaya kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah hanya sementara saja. Sedangkan kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal, kasih yang tidak berkesudahan. Nah, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini semuanya terbatas dan hanya sementara sahaja. Tuhan mau supaya kita mengingat Dia. Tuhan mau supaya kita menyadari hidup kita ini bahwa kalau bukan Tuhan, siapa kita? Ya, tidak ada arti dalam hidup kita yang hanya sementara ini kalau bukan karena Tuhan. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas mengatakan supaya mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Apabila dunia ini kita tinggalkan, maka segala-galanya pun akan berakhir. Tetapi kasih setia Tuhan dan persekutuan kita dengan Tuhan ini adalah kekal selama-lamanya. Nah, mengutamakan Tuhan itu adalah suatu hal di mana Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Ini merupakan kewajiban kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ya, dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, atau dengan kata lain utamakan pemerintahan Allah terlebih dahulu. Artinya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memerintah segala-galanya. Dia memerintah bermula daripada pribadi kita, dalam hati kita, dan seluruh hidup kita, bahkan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak mengkhawatirkan banyak perkara yang walaupun secara manusia memang kita selalu merasa khawatir dalam apapun keadaan.
Bukan saja kita berpikir tentang apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tapi kadang-kadang juga kita berpikir untuk hari esok, untuk masa-masa akan datang, ataupun masa depan kita. Kadang-kadang ada yang khawatir masa depan keluarga dan sebagainya, atau masa depan pekerjaan dan apapun. Bahkan keadaan-keadaan sekarang ini, mungkin banyak orang yang merasa khawatir apa yang berlaku pada hari esok. Namun saudara, di dalam nama Yesus Kristus, apabila Allah memerintah di dalam kehidupan kita, pastinya apapun yang kita rasai secara manusia itu akan ditiadakan. Karena kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan itu membuat damai sejahtera itu tidak ada dalam hati kita. Itulah sebabnya bila Yesus datang dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka kita memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jadi harus kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya sementara, tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang memerintah langit dan bumi ini adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Nah, di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-15 dan 16 mengatakan bahwa hidup kita hanya sementara, sedangkan Tuhan adalah kekal. Itulah keistimewaan apabila kita mengenal Dia. Kita merasa takut, kita merasa khawatir, tetapi firman Tuhan mengatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan itulah iman kita. Iman kita itu adalah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menyebabkan kita tidak mampu, lemah dalam banyak perkara karena khawatir. Firman Tuhan mengatakan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi apabila kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan dan ada di dalam tangan Tuhan, itu adalah urusan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita terus menyadari hidup kita ini hanya sementara. Dan mari kita utamakan Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kekal. Hal yang kedua yang saya kongsikan di dalam bagian ini, yaitu kita harus mengakui siapa Yesus bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan berbicara tentang kehidupan kita yang berarti. Itulah sebabnya kita harus mengakui Dia. Mengakui Dia sebagai gembala kita, pemelihara hidup kita. Mengakui Dia sebagai Tuhan, mengakui Dia sebagai Juru Selamat kita, dan mengakui Dia dalam seluruh kehidupan keberadaan kita. Raja Daud selalu mengakui siapa Tuhan itu bagi dia. Dia pernah mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah menara yang kuat, dan itu pengakuan Rasul Paulus sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Lalu harus kita mengakui siapa Yesus itu bagi kita. Bila kita tahu bahwa siapa Yesus itu bagi kita, kita merasa sadar dan tahu bahwa kita ini adalah terlalu kecil berbanding dengan Tuhan kita. Kita ini hanyalah ciptaan Tuhan, dan hidup kita ini adalah karena napas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus mengakui bahwa hanya satu-satunya Tuhan kita yang hidup, yang mengatakan jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Jadi itulah Tuhan kita yang kita akui di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, bukan saja sebagai Tuhan dan penyelamat kita, bukan saja sebagai Tuhan yang hidup, Allah yang kekal, tetapi kita mengakui Dia sebagai Allah yang menjaga, Allah yang menyediakan segala apa yang kita perlukan. Seperti apa yang dikatakan oleh Abraham, dia mengatakan Tuhan menyediakan. Dan itulah yang kita akui di dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah pintu, Yesus adalah jalan. Nah, segala apapun. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa di bawah kulung langit ini tidak ada nama lain yang diberi oleh Allah kuasa, yang olehnya kita beroleh keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Kita mengakui bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan kita. Satu-satunya Allah yang tahu siapa kita.
Orang lain tidak tahu. Orang lain bahkan yang paling dekat dengan kita pun kita tidak tahu pribadi kita sebenarnya. Bahkan kita sendiri pun kita tidak tahu menyelidiki hati kita, pikiran kita. Kadang-kadang kita tidak paham atau mengerti tentang kehidupan kita. Ya galit hara cerita dat nakura ko magyat itu hara kalangadan ko masih kalang tasrakum na kalangadan ka. Jadi itu bahasa dusun. Dia merindui sesuatu tapi tidak tahu apa yang dia rindui. Artinya dia tidak mengerti apa sebenarnya. Tetapi Tuhan itu lebih memahami, lebih mengerti daripada diri kita sendiri. Daripada kita sendiri memahami kita. Lalu kita harus mengakui bahwa Tuhan, Engkaulah Allah kami. Dialah Mesias, Tuhan kita yang pernah datang ke dalam dunia ini dan tinggal di dalam hati kita. Melalui kuasa Roh Kudus, Dia akan terus membimbing kita berjalan di dalam rencana Allah. Karena Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga yang saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini, bicara tentang mengutamakan Tuhan, yaitu kita harus mengabaikan keinginan duniawi ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 17 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Memang kita masih hidup dalam dunia ini. Sebagai anak-anak Allah, jangan kita terlalu terikat dengan keinginan dunia. Dan inilah yang saya maksudkan mengutamakan Tuhan. Yang walaupun kita terlalu sibuk dan sibuk dengan apapun itu bukan berarti bahwa kita tidak mengutamakan Tuhan. Apabila kita melakukan banyak pekerjaan kerja itu dan ini dari pagi sampai petang dan kadang-kadang dari petang sampai pagi, dan inilah keadaan manusia sekarang, terlalu sibuk seperti apa yang Yesus katakan bahwa pada zaman akhir ini seperti Sodom dan Gomora, atau seperti zaman Nuh, mereka membangun kawin-mengawin dan kerja itu dan ini. Artinya manusia terlalu sibuk. Tapi itu bukan alasannya untuk kita tidak mengutamakan Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah jangan mengabaikan Tuhan. Walaupun kita sibuk, kita tidak abaikan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan kita tidak tinggalkan oleh karena kita sibuk dengan pekerjaan. Membaca firman Tuhan, merenung firman Tuhan kita tidak abaikan. Walaupun kita terlalu sibuk dan penat dengan pekerjaan setiap hari. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang walaupun sepanjang hari kita lakukan kerja, tetapi hati kita tetap bersyukur dan memuliakan dan memuji Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengabaikan Tuhan. Walaupun kita banyak pekerjaan dan kerja itu dan ini, tetapi kita tetap melayani Tuhan dengan pekerjaan yang mampu kita lakukan. Melayani Dia, pelayanan secara pribadi, pelayanan rohani, pelayanan secara material atau pembangunan, kita lakukan semuanya itu. Walaupun secara manusia kita sibuk, kadang-kadang kita tidak ada masa, tetapi sebenarnya ambillah masa. Karena kita lah yang menentukan masa untuk mau melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan. Karena kita tidak mengabaikan Tuhan. Dalam banyak perkara dalam dunia ini, pasti bahwa itu tidak membuat kita tidak mengutamakan Tuhan. Dengan kata lain, tidak mengabaikan Tuhan. Lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan, lakukanlah seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Artinya dimanapun kita berada, bila kita mengutamakan Tuhan, dan kita menyerahkan segala pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan perniagaan kita. Bukan kita pikirkan ini untuk saya punya, atau ini untuk pekerjaan saya untuk mencari berkat atau rezeki untuk keluarga. Tapi Paulus mengatakan lakukanlah semuanya seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Bila kita melakukan seperti apa yang Rasul Paulus nasihatkan, ya pasti bahwa kita tidak mengabaikan Tuhan. Kita menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini semuanya datang daripada Tuhan.
Bila kita mengerjakan tanah kita, ladang kita, kebun kita, tetap kita tidak mengabaikan Tuhan. Walaupun dari pagi sampai malam kita rasa penat, tetapi itu bukan berarti bahwa kita mengabaikan Tuhan. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini adalah di dalam anugerah Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Jadi apabila hidup kita ini makin lama makin tidak lagi kuat, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita berkat yang besar dalam hidup kita. Tuhan berikan upah dalam apapun yang kita perlukan di dunia ini. Karena Tuhan tahu semua yang kita perlukan itu adalah untuk keperluan kita. Sebab itu Tuhan mau supaya kita melakukannya seperti mana kita melakukannya untuk Tuhan. Lakukan semuanya tanpa kita mengabaikan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, artinya tidak ada jaminan apapun perkara yang ada di dunia ini, hanya di dalam Yesus Kristus. Mengasihi Tuhan itu yang kita pilih. Mengabaikan perkara dunia berarti tidak terikat dengan perkara-perkara dunia. Akan mengabai ataupun kita abaikan sehingga kita tidak mau melakukan kerja dan itu dan ini, ataupun kita abaikan urusan-urusan keluarga, tidak. Tapi apa yang saya maksudkan mengabaikan perkara dunia, mengutamakan Tuhan, yaitu jangan terikat, sehingga kita tidak ada masa lagi untuk bersama dengan Tuhan. Salah satu hal di mana kita akan bertumbuh di dalam kehidupan kita secara rohani adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 mengatakan, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Kita bertumbuh makin rapat mengenal Tuhan dalam hidup kita. Semasa kita dalam dunia ini, kita tidak pernah melihat Tuhan. Kita tidak melihat Dia secara tubuh, tapi kita boleh mengenal Dia. Kita boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan abaikan untuk selalu membaca firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang terakhir, untuk saya kongsikan firman Tuhan ini. Mazmur 199 ayat yang ke-131 mengatakan, aku haus akan perintahmu, aku sangat menginginkannya. Ini adalah pengakuan penulis kitab Mazmur ini. Dia haus akan perintah, seakan-akan bahwa merindui Tuhan, kerinduannya, keinginannya kepada Tuhan seperti merasa haus akan Tuhan, seperti haus, terlalu haus dengan lisemak terdahaga, ingin meminum. Tuhan mau supaya kita memiliki keinginan atau kerinduan kepada Dia. Karena itulah yang mendorong kita untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita merindui atau menginginkan Tuhan, suatu keperluan yang mendalam di dalam hidup kita. Bila ada di dalam hati kita, pastinya Yesuslah yang selalu diutamakan dalam hidup kita. Seperti kata-kata nyanyian ini, seperti ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sedih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Artinya bahwa bila hati kita ini terpikat dengan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang berlaku dalam kehidupan kita ini itu tidak akan mengurangkan kerinduan kita kepada Tuhan. Itu tidak akan meniadakan hati kita, karena itu keinginan kita. Kita memiliki Yesus Kristus dalam hidup kita. Sebab kita percaya bahwa inilah yang menyebab Raja Daud. Apapun keadaan dan masalah situasi yang dihadapi, dari masa mudanya sampai tua, dia tetap mengasihi Tuhan,
Walaupun secara manusia dia banyak sekali buat kesilapan atau dosa, tetapi bila Tuhan menegur dia, dia mengakui. Karena dia merindu dengan Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia ingin membangun bait suci untuk tempat tabut perjanjian. Dan itu keinginannya. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita memiliki hati yang tetap merindui Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, merindui Tuhan atau mengingini Tuhan dalam hidup kita, pastinya surga juga menjadi satu kerinduan bagi kita. Sebab itulah tujuan kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan, bahwa aku berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Itu tujuan iman kita. Dan suatu hari nanti kita akan bersama dengan Tuhan kita yang hidup. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus, kita mau supaya hidup kita ini mengutamakan Tuhan, atau jangan abaikan Tuhan. Jangan biarkan bila kita tidak berdaya lagi, apabila kita sudah sedang berbaring dan tidak ada kekuatan lagi, baru kita mengakui, ya, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Apabila keadaan hidup kita ini tidak lagi berdaya, terlentar, sakit ataupun tidak lagi kuat, maka baru kita katakan, Tuhan, saya rindu datang ke gereja. Ataupun apabila keadaan kita tidak berdaya lagi, tidak mampu lagi, mungkin sakit atau sesuatu yang menyebabkan kita tidak dapat mampu atau berdaya lagi, kekuatan tubuh kita, tubuh jasmani ini, mungkin kita katakan, Tuhan, apabila saya pulih nanti, saya akan melayani Engkau, saya akan membaca firman Tuhan, saya akan berdoa setiap hari. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak katakan itu terlambat, tetapi mari kita renung-renung dalam hidup kita, bahwa setelah kita percaya kepada Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dalam hidup kita, jadikanlah Dia Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Jadi apabila Tuhan itu memerintah dalam hidup kita, mari kita utamakan Tuhan. Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya bahwa Tuhan mau supaya kita utamakan Dia, maka yang lain-lain itu Tuhan akan sediakan untuk kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Dimanapun kita berada, dalam kesibukan yang ada di kampung Merak-Merak ini, atau di tempat yang jauh, di negara yang lain, karena keperluan mencari nafkah ataupun keperluan untuk keluarga, satu hal yang selalu kita ingat, jangan abaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita ini hanya sementara saja hidup dalam dunia ini. Kita ini harus mengakui siapa Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus merindui Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Terima kasih pengungsian firman Tuhan ini. Biarlah ini menjadi kekuatan dan berkat untuk kita bersama-sama. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik bagi kita, yang senantiasa membimbing kita melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah selesai ibadah secara online pada hari ini. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama yang saya akan pimpin dalam doa. Bapa kami yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan karena pada hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, walaupun dalam keadaan pada masa ini yang melanda di seluruh dunia, melalui penyakit yang menyerang kepada manusia. Namun kami ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan.
Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh kehidupan anak-anak-Mu, supaya terus bersandar kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, pekerjaan ataupun pelayanan panjang minggu depan ini Tuhan. Dalam apapun yang kami lakukan, biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan. Kami berdoa kepada mereka yang sedang sakit pada masa ini. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang berduka cita, Engkau hiburkan. Bagi mereka yang kekurangan, Engkau cukupkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin.